tentang Ganjar yang terganjal. Ganjar terganjal di PDIP. Mbak Mega gitu ya, didahului di fait accompli oleh kadernya sendiri. Setelah berkuasa, justru Megawati terpental dari pusat kekuasaan. Sampai hari ini kita lihat berapa jabatan yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Belasan. Kan. Bandingkan dengan Mbak Mega. Mbak Mega paling di apa ya? Dihibur dengan Ketua Dewan Pengarah BRIN. Nah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Ustadz Tarmizi Yusuf. Dengan indikasi-indikasi yang kita lihat sendiri lah, misalkan kemarin Mbak Puan umroh gitu ya, pakai jilbab, cantik sekali ya. Tanda-tanda mau pilpres. Tapi kemarin di Formula E lepas lagi jilbabnya, oh, iya. berkurang lagi cantiknya. Betul. Nah, tapi oke lah, kita lihat ada situasi di mana Mbak Puan sudah menunjukkan Islamnya, misalkan begitu ya. Kemudian di saat yang sama juga kita lihat ada kedekatan yang cukup terus saling tarik menarik antara Anies Baswedan dan Puan Maharani, dikaitkan dengan Ganjar Pranowo yang akan terganjal itu. Di sini ada rencana Prabowo Puan. Di sini juga terlihat kedekatan Puan Anies Puan. Ya, ini memang menarik ya perkembangan politik terkini, tapi saya hanya melihatnya itu bumbu-bumbu politik aja. Jadi bukan hal yang serius. Kita lihat koalisi Indonesia Bersatu, saya yakin akan bubar pada waktunya sebelum September 2023. Kenapa? Mereka belum bicara figur. Kalau kata orang mengatakan bahwa KIB, Golkar, PAN, dan P3 itu akan mengusung Ganjar Pranowo, itu belum tentu. Karena bisa jadi PAN P3 justru akan melirik figur lain, bisa Anies Baswedan, sebab PAN dan P3 ini perlu untuk menyelamatkan diri untuk lolos di parlemen threshold. Kalau dia mendukung Ganjar, resikonya terlalu besar, apalagi PAN itu dalam ancaman tanda kutip dari Partai Umat, dari Partai Pelita, ya kan? Ini akan berbahaya bagi PAN kalau dia mendukung Ganjar Pranowo. Termasuk P3. P3 itu kan sudah kritis, hanya parlemen thresholdnya hanya 4% sekian gitu ya. Kalau dia mendukung Ganjar, akan habis di 2024. Maka akan tamat riwayatnya. Jadi menurut saya, ini KIB ini hanya bumbu-bumbu politik. Kemarin saya dengar ada juga koalisi antara PKS dan PKB. Ini kan sejarah nasional. Rasanya Masyumi tahun 55 tidak berkoalisi dengan NU. Kalau kita lihatlah dalam bahasa, walaupun PKS bukan Masyumi, rasanya PKS agak berat berkoalisi dengan PKB. Kalau kita lihat sebagai minyak dan air kan gitu, karena punya kepentingan yang berbeda. Di lapangan juga mereka sering bentrok kan gitu. Jadi kalau kita melihat ada wacana koalisi KIB maupun PKS dan PKB, saya melihatnya lebih dari bumbu-bumbu politik dalam rangka mencari aman ke semua. Ada calon figur yang tersembunyi yang didukung dan itu yakin akan menang. Nah, figur itulah saya yakin, karena figur ini perlu diselamatkan. Kita bisa melihat di Formula E kemarin betapa luar biasanya Anies Baswedan bisa dekat dengan Puan Maharani, juga bisa dekat dengan Jokowi. Bahkan di situ ada Sandiaga Uno, ya kan? Ini luar biasa gitu. Kalau saya melihatnya, wah ini tanda-tanda kan gitu. Nomor satu. Jadi tokoh nomor satu itu ya Anies Baswedan. Dia bisa dekat dengan Puan Maharani, ya kan? Bisa juga dengan Sandiaga Uno. Dan satu lagi kita lihat dengan Jokowi. Ini kan suatu hal yang luar biasa kalau kita lihat. Jadi kalau saya melihatnya itu belum ada figur yang bisa satu panggung seperti Anies Baswedan. Ganjar Pranowo mengumpulkan orang-orang yang anti dia belum tentu. Sekarang kita lihat PDIP jadi melunak kan dengan Anies. Terus termasuk pendukung-pendukung Jokowi juga akhirnya sekarang jadi melirik. Ternyata Jokowi juga sekarang mulai dekat-dekat dengan Anies lah gitu loh. Karena perlu untuk menyelamatkan kekuasaan setelah pasca Jokowi tidak berkuasa lagi. Nah, kalau bicara tadi PKS dengan PKB seperti minyak dan air, bagaimana dengan PKS PDIP yang juga ada mengerucut pada Anies, kalau bicaranya Anies Puan lah gitu. Itu rasanya hanya apa ya, seperti kata saya tadi, hanya bumbu-bumbu politik saja, ya? Jadi belum tentu Anies Puan. Jadi ini saya melihat ada gerakan tertentu. Bagaimana caranya melunakkan sikap dari kelompok kiri dan kelompok kekiri-kirian yang ada di PDIP agar oh ya Anies Baswedan bukan ancaman bagi kita.
Itu saja saya kira opini yang akan dibangun. Belum pada mengarah betul-betul akan koalisi Anies Puan. Karena kan yang banyak menganggap Anies itu ancaman kan dari kelompok merah gitu ya. Itu kalau saya lihat ke sana Kang Ipul. Oke, kalau bicara tadi ada daya tarik yang cukup kuat dari orang kiri yang dan ke kiri-kirian, kan begitu juga dengan orang yang kanan dan ke kanan-kanan. Pura-pura kanan. Pura-pura kanan itu mau pilpres pakai kerudung, ya kan? Terus mau pilpres pakai topi haji, pakai sorban, masuk pesantren ya. Itu pura-pura kanan kalau itu. Kanan. Nah, ini sekarang bicara yang kanan beneran, Ustaz. Yang Ah. kanan beneran kan memang sebetulnya sudah kita bisa baca lah ke Anies juga suaranya gitu. Betul. Tapi ketika ini mungkin akan bersatu, kan di bawah ini nggak bisa gitu, nggak bisa saling menerima ini. Tapi menurut saya bisa. Oh, gitu. Dengan figur Anies Baswedan. Jadi kuncinya Islam kanan beneran ini, bukan pura-pura kanan, Islam kanan itu akan mendukung Anies kalau ternyata andai kata duet Anies Puan. Saya yakin Anies bisa meyakinkan itu. Kenapa Anies bisa meyakinkan itu? Pendukung Islam kanan jangan lari dari aku. Aku mau jadi presiden loh, bukan jadi RI 2. Kalau lain jadi RI 2 lain lagi persoalan. Tapi kalau Anies yang jadi presiden, saya yakin kelompok Islam kanan kalaupun akan kecewanya cuma sedikit. Tapi kalau sebentar. Jadi setelah Anies jelaskan, turun ke lapangan, dan melalui orang-orang yang pecinta Anies, pendukung Anies, itu akan mulai mereka merapat. Jadi saya yakin Anies Puan tidak terlalu menjadi ancaman bagi Anies. Gitu. Tapi justru akan menjadi ancaman dari kelompok kiri dan ke kiri-kirian. Ini yang jadi ancaman. Nah, tapi paling tidak tingkat resistensi dari kelompok kiri dan ke kiri-kirian memandang Anies itu tidak sedahsyat sebelum rencana duet Anies Puan. Oke. Kalau anggaplah ini kita kalkulasi sederhana saja. Kalau misalkan itu mengerucut, ada kemungkinan semakin jadi Anies Puan. Kira-kira AHY dengan siapa ini? Nah, kan AHY itu paling banyak oleh lembaga survei manapun dipasangkannya dengan Anies. Betul. Saya tidak tahu ya. Jadi isu Anies Puan ini apakah ada skenario membuyarkan koalisi PDIP dan Gerindra Prabowo Puan sehingga Prabowo akan jadi kingmaker sama seperti Surya Paloh gitu kan? Kita tidak tahu ya skenario itu sehingga muncul Gerindra mendukung Anies dan bukannya Anies Puan yang muncul tapi Anies Sandi. Iya kan? Karena kenapa? Sandi kan sekarang masih di Gerindra dan dia wakil ketua Dewan Pembina gitu ya. Dan Prabowo ketua Dewan Pembina. Jadi dia tidak bisa nyapres atau nyawapres kalau Prabowo maju. Maka ini digiringlah opini seolah-olah nyebrang Anies Puan gitu. Ini curiga ya. Jadi ini bermain cantik. Jadi tidak semua orang bisa membaca ini. Saya menduganya jangan-jangan ini biar Gerindra mendukung Anies karena banyak juga tokoh-tokoh Gerindra yang sekarang termasuk Muhammad Taufik yang di Jakarta. Sampai dia dicopot jadi wakil ketua DPRD hanya gara-gara mendukung Anies dan kapannya mau pindah ke Nasdem. Jadi Nasdem ini boleh dikatakan tinggal deklarasi aja sih mendukung Anies, jadi nggak usah terlalu khawatir. Tapi bantahan mengenai Prabowo yang akan jadi kingmaker itu kan sudah muncul dari Muzani kalau nggak salah. Betul. Sekjen Gerindra. Iya, menegaskan bahwa Prabowo tidak akan jadi kingmaker, tapi akan jadi capres. Cuman tinggal ditambahin mungkin capres abadi mungkin. Betul. Itu kan masih lama. Ya. Jadi artinya dinamika politik itu masih akan terjadi. Kan bisa jadi kalau kita lihat belajar dari Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, siapa nyangka Anies Baswedan akan jadi calon gubernur dari Gerindra. Hanya detik-detik terakhir Anies itu akan jadi calon gubernur, ya kan? Dan ini di luar perkiraan semua orang, prediksi semua pengamat. Ternyata Anies didukung oleh Gerindra untuk menjadi cagup DKI. Tidak menutup kemungkinan di 2024 konstelasi politik berkembang lagi dan lain sebagainya sehingga Prabowo mendukung Anies. Nah, kalau Prabowo mendukung Anies kemungkinan Gerindra berarti Anies Sandi ada kemungkinan. Dan itu gerakannya sudah mulai muncul ya, ada PAS katanya. Ya, ada Anies PAS. Sandi. Betul. Ini saya kira berbagai kesiapan memang harus dimunculkan ya, dan termasuk juga dari para relawan ya. Betul. Dan kalau kita menyimak apa yang terjadi pada para kandidat capres cawapres, mereka ini sudah punya relawannya masing-masing. Ya, Tapi yang fenomenal tentu adalah relawannya Anies Baswedan.